FEB Mania. Wow, ketemu dengan saya Grace Sumilat. Saya akan memperkenalkan produk Elnisi Education Media yang terbaru, yaitu Bible Emoji EQ. Wow, ada 6 cara bermain dengan petunjuk permainannya, dan ada kartu-kartu emoji yang keren-keren banget nih. Siap dibeli, siap dimainkan, seru-seruan dengan keluarga Anda. Saya akan menjelaskan apa itu emotional quotient. Emotional quotient atau disingkat EQ ya adalah kemampuan untuk mengenali emosi atau perasaan pada diri sendiri dan kemampuan untuk mengenali emosi atau perasaan pada orang lain dan kemampuan untuk mengelola baik emosi diri sendiri maupun bagaimana mengelola hubungan dengan orang lain terkait dengan emosi-emosi ini. Nah, penelitian telah menguji kecerdasan emosi dengan 33 keterampilan kerja penting lainnya. Hasilnya adalah 58% keberhasilan seseorang ditentukan oleh kecerdasan emosinya. Jadi ternyata kecerdasan emosi itu 2 kali lipat lebih penting dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang, 2 kali lipat lebih penting daripada kecerdasan intelektual atau IQ. Nah, makanya saya dorong keluarga-keluarga beli nih Bible Emoji EQ. Nah, kita akan mau coba mengerti bahwa perkembangan emosi itu berdampak baik kepada anak-anak. Karena anak-anak akan memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Kalau mereka memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, mereka dapat melampaui atau mengatasi rintangan-rintangan emosi di dalam kehidupannya. Ya. Nah, tujuannya apa sih anak memiliki kecerdasan emosi itu? Tujuannya adalah dia peka, punya kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional, dan mampu memotivasi dirinya sendiri, mampu mengungkapkan perasaannya, kesadarannya, serta pemahamannya tentang emosi, dan mampu mengatur serta mengendalikan emosinya. Ya, kita lihat dalam 9 buah roh yang 9 adalah pengendalian diri. Nah, ternyata aspek emosi itu ibaratnya dalam kehidupan manusia itu menempati suatu aspek yang penting. Ya, ada 4 macam emosi anak-anak. Yang pertama adalah agresivitas, seperti jerit-jerit, ya, menggigit, mencakar, menendang, memukul, serta tindakan lain yang menyakiti fisiknya. Yang kedua, selain agresivitas adalah kecemasan, yaitu adalah rasa takut yang berlebihan, mimpi buruk, gelisah, susah tidur, susah makan, merasa tidak aman, tidak mau ditinggal sendirian, ya kan? Lalu ada tantrum, yaitu anak yang menunjukkan kemarahan dengan sifatnya yang negatif seperti menjerit-jerit, berguling-guling di lantai, melempar barang, ya kan? Belum bisa mengontrol emosinya. Ada juga yang hipersensitif, yaitu kepekaan emosi yang berlebihan, seperti cepat sakit hati, cepat marah, sensi, gitu kan. Bagaimana cara melatih anak untuk memiliki kecerdasan emosi? Tahap yang pertama, untuk anak itu bisa merasakan, mendefinisikan, mengidentifikasikan emosinya. Oh, aku ini sedang sedih. Dia bisa tahu. Dia bisa, kalau ditanya, adik lagi kenapa, kok nangis? Gak tahu, pokoknya aku pengen nangis. Berarti dia belum bisa mendefinisikan. Nah, itu perlu mengenali berbagai macam jenis emosi untuk dia bisa mendefinisikan saya sedang apa. Yang kemudian adalah menyampaikan bahwa manusia bisa memfasilitasi pikiran dengan emosi, yaitu kemampuan untuk memanfaatkan informasi emosional yang secara langsung untuk meningkatkan pemikiran. Ya. Tahap ketiga adalah
memahami informasi emosi dari hubungan dengan orang lain. Ya, itu tahap yang ketiga. Tahap yang keempat adalah mengelola emosi. Bagaimana ketika emosi itu sudah diidentifikasikan, dia bisa mengelola dengan baik. Nah, sekarang kita akan lihat dari berbagai artikel yang saya kumpulkan dari Google. Psikolog bernama Bradley Buss menulis artikel berjudul Emotional Intelligence, Why It Matters and How to Teach It, yang diterbitkan oleh The Guardian. Dia menunjukkan bagaimana cara mengasah kecerdasan anak-anak, yaitu dengan cara mendengarkan aktif adalah bagian penting yang dapat membantu menciptakan komunikasi dua arah. Jauh lebih daripada sekedar memperhatikan, tetapi mendengarkan dengan aktif. Yang kedua adalah mengajak anak-anak menjadi pendengar aktif. Dalam dialog dapat menanggapi orang lain melalui bahasa tubuhnya. Lalu bisa mengajarkan kosakata kepada anak-anak tentang berbagai macam emosi, apakah yang dimaksud dengan sedih, kecewa, kesal, dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah mengajak anak-anak game, untuk mereka mengenali berbagai macam emosi. Untuk itulah kartu-kartu emoji ini berisi emosi-emosi, baik emosi dasar manusia maupun emosi-emosi lainnya. Dan ini dilengkapi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk nama emosinya, dan dilengkapi dengan ayat-ayat Alkitab. Menolong anak-anak untuk bagaimana kalau ada emosi negatif, seperti misalnya marah. Nah, itu apa kata Alkitab tentang kemarahan? Lalu bagaimana kalau ada emosi positif seperti sukacita? Apa kata Alkitab tentang sukacita? Di sini dilengkapi dengan ayat-ayat. Dan karena ini emoji yang merupakan kartu berpasangan, juga akan meningkatkan kecerdasan visual spasial anak-anak atau picture smart, picture smart. Oke. Saya harap keluarga-keluarga pada beli nih, mumpung banyak waktu bermain bersama dengan keluarga. Udah saya jelaskan tadi dari berbagai artikel yang saya kutip tentang untuk apa kita harus melatih kecerdasan anak-anak dalam emosi mereka.